saya kembali merangkum alur cerita film dinosaurus yang berjudul Dinosaur. Film yang dirilis pada tahun 2000 ini menceritakan tentang sekelompok dinosaurus yang mencari tempat tinggal baru setelah terjadi bencana meteor yang menghancurkan sebagian daratan di bumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, Di awal jangan film, lupa terlihat like and seekor subscribe. induk iguanodon yang sedang menjaga telur-telur kesayangannya. Mantap, cuy official. Tak lama kemudian, seekor anak iguanodon yang lagi main di hutan tiba-tiba dikejar oleh seekor Carnotaurus. Semut guys, aduh makan sama semut. Ini semut. Mereka pun berhamburan menyelamatkan diri. Si ibu iguanodon yang berusaha melindungi telur-telurnya akhirnya terpaksa harus meninggalkan sarangnya. Dan kini hanya tersisa satu telur di sarangnya. Telur itu lalu diambil oleh oviraptor. Kalau si dicolong bisa ladak boleh. Namun karena rebutan dengan oviraptor lain, telur itu jatuh ke dalam air dan dimakan oleh salamander purba, tapi dimuntahin lagi. Untung bayang. Kemudian telur itu hanyut melalui aliran sungai yang deras. Seekor pterosaurus lalu membawanya terbang melintasi hutan dan lautan yang luas. Sampai akhirnya, telur itu jatuh ke sebuah pulau yang banyak dihuni oleh lemur. Seekor lemur betina bernama Plio lalu menghampiri telur yang akan menetas itu. Awal ceritanya singkat ini. Ini mengisahkan cerita anak dinosaurus. Plio memanggil ayahnya yang bernama Yar dan adiknya Zini. Terlihat seekor bayi iguanodon yang lucu telah menetas. Yar yang takut kalau bayi iguanodon itu berbahaya, lalu menyuruh Plio untuk menyingkirkannya. Si Plio kemudian malah nyuruh ayahnya untuk ngebuang sendiri bayi iguanodon itu. Begitu ngelihat wajah si bayi yang unyu-unyu, Yar pun merasa kasihan dan gak tega melakukannya. Akhirnya bayi iguanodon itu dirawat dan diberi nama Aladar. Singkat cerita, Aladar kini telah menjadi iguanodon dewasa. Dia lagi asik bermain dengan Suri, anak dari Plio, dan juga anak-anak lemur lainnya. Plio bilang sebentar lagi akan ada ritual perjodohan para lemur. Aladar lalu menghampiri Zini yang lagi latihan merayu pasangan. Zini yang masih jomblo berharap dia bisa mendapatkan pasangan idamannya. Tak lama kemudian, ritual perjodohan pun dimulai. Mereka melompat ke sana kemari untuk saling menarik perhatian lawan jenisnya. Semua lemur sudah mendapatkan pasangannya, kecuali Zini yang masih bergelantungan sendiri, karena nggak ada lemur betina yang memilihnya. Dia harus menerima nasib menjadi lemur jomblo lagi. Sesaat setelah ritual selesai, terlihat cahaya terang dari langit. Ternyata itu adalah hujan meteor yang jatuh menuju bumi. Mereka tak sadar bahwa akan ada bencana besar yang akan menghancurkan pulau tempat mereka tinggal. Tak lama kemudian, sebuah meteor paling besar jatuh menghantam bumi. Mereka semua segera berlari menyelamatkan diri dengan menaiki punggung Aladar. Ayo, melarikan diri, ayo. Awas. Hingga akhirnya mereka semua terjun ke lautan. Mereka berhasil berenang sampai ke tepian. Hanya Aladar, Plio, Yar, serta Zini dan Suri yang selamat dari bencana itu. Sedangkan para lemur yang lain di pulau itu tak ada yang selamat. Setelah itu, mereka memulai perjalanan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Mereka berjalan hingga sampai di daerah gurun yang tandus dan gersang. Ternyata di tempat itu banyak kawanan velociraptor yang kelaparan.
golongannya makin puas nih. Melihat ada paket makanan datang, mereka pun segera mengejarnya. Ini orang makan binatang, makan apa segalanya. Tiba-tiba para velociraptor berhenti mengejar. Ternyata di belakang mereka muncul kawanan dinosaurus besar yang sedang bermigrasi ke tanah bersarang. Kawanan itu dipimpin oleh Kron dan wakilnya yang bernama Bruton, serta adik Kron yang bernama Nira. Mereka juga bertemu dengan dinosaurus tua bernama Bailin dan Emma, serta Ulf peliharaan Emma. Karena udah tua, mereka ketinggalan di belakang. Aladar dan keluarganya memutuskan untuk mengikuti mereka daripada mati di mangsa para velociraptor. Kron memerintahkan kawanannya untuk beristirahat di tengah gurun. Istirahat. Aladar lalu menghampiri Kron dan memintanya untuk memperlambat jalan agar Emma dan Bailin gak ketinggalan. Tapi Kron yang berwatak keras tak mempedulikannya. Keesokan harinya, mereka semua akan melakukan perjalanan yang sangat panjang melewati gurun tanpa air sedikit pun. Mereka berjalan dari siang sampai malam tanpa istirahat. Beberapa dinosaurus yang gak kuat akhirnya mati di tengah gurun. Mereka menjadi makanan para velociraptor. Ternyata para predator bukan hanya velociraptor, tapi ada 2 ekor Carnotaurus yang juga menjadi ancaman berbahaya mereka. Di tengah perjalanan yang sangat melelahkan, mereka akhirnya menemukan sebuah sumber air. Akan tetapi, airnya sudah mengering. Aduh, kasihan guys. Kron lalu menyuruh Bruton berkeliling untuk mencari sumber air. Setelah itu, Kron menyuruh kawanannya untuk berjalan lagi. Sementara Aladar dan para lemur menemani Emma dan Bailin yang udah gak kuat. Tak disangka, mereka berhasil menemukan air yang terperangkap di dalam tanah. Weh, banyu. Asik, ini banyu. Coba. Awas. Wih, iya, asik. Banyu. Aladar lalu memberitahu para kawanan bahwa dia menemukan air. Kron yang mengetahui itu, dia segera berlari dan minum air itu sendirian. Memang Kronnya bener aja. Pengen minum deh, baik. Di tempat lain, Bruton dan temannya yang sedang keliling diserang oleh Carnotaurus. Kembali ke kawanan, Aladar sedang mengajari 2 iguanodon kecil cara menggali air. Hal itu menarik perhatian Nira. Dia kagum melihat sikap Aladar dan mereka pun mulai dekat. Kron, ini. Aladar ini. Tak lama kemudian, Bruton kembali ke Kron dengan penuh luka akibat serangan dari Carnotaurus. Kron yang mengetahui hal itu langsung menyuruh para kawanan untuk bergerak lagi. Aladar lalu meminta Kron untuk menunggu yang tua, tapi Kron malah menyerangnya. Dia mengusir Aladar dan menyuruhnya untuk menjauhi adiknya. Emma dan Bailin yang gak kuat berjalan cepat akhirnya ditinggalkan para kawanan. Aladar yang gak tega lalu menemani mereka. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Bruton yang terluka parah. Aladar menawarkan bantuan, tapi si Bruton yang gengsi nggak mau ditolongin. Aladar dan yang lainnya memutuskan untuk masuk ke dalam goa. Tak lama kemudian, si Bruton yang kehujanan akhirnya dia terpaksa ikut masuk juga ke dalam goa. Untuk sementara, mereka bisa beristirahat dengan nyenyak.
Namun tiba-tiba 2 ekor Carnotaurus berada di depan goa. Wah, anak makanan yang jeruk pal. Aladar yang tahu lalu segera membangunkan yang lain. Namun akhirnya mereka ketahuan juga, dan para Carnotaurus itu langsung menyerang Aladar. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba si Bruton muncul dan melawan para Ini balas Carnotaurus. dendam gitu, mau di Bruton yang sadar bahwa dia nggak akan menang, lalu dia mengorbankan dirinya dengan membuat langit-langit gua runtuh dan menimpa mati Bruton bareng serta kedua Carnotaurus itu. Bet. Oh, non. Bruton mati mengorbankan dirinya, tapi seekor Carnotaurus masih selamat dan keluar dari goa itu. Oh, ini. Setelah beberapa lama menelusuri goa itu, mereka terhalang oleh jalan buntu. Mereka sempat putus asa hingga Zinni mencium sesuatu dari balik dinding goa. Terlihat seberkas cahaya terang yang menyinari hidup. Sebutkan cahaya terang menyinari hidup. Dengan bergotong royong, ya. Aladar, Bailey, Emma, dan Hur akhirnya berhasil merobohkan dinding goa tersebut. Ternyata goa itu adalah jalan pintas menuju ke tanah bersarang. Akhirnya perjuangan mereka nggak sia-sia. Kasih kita tuh banyak. Oh iya jeburi. Iya. Tapi kawanan Kron belum tiba di sana. Ternyata jalan yang dilalui kawanan Kron tertutup tebing batu yang terjal. Kron berniat untuk memanjat tebing itu esok harinya. Aladar lalu segera pergi untuk memberitahu mereka jalan pintas yang ditemuinya. Di tengah jalan, Aladar bertemu dengan seekor Carnotaurus. Untungnya dia masih bisa bersembunyi dan meloloskan diri. Keesokan harinya, Kron mulai bersiap untuk memanjat tebing. Dia menyuruh 2 iguanodon kecil untuk memanjat terlebih dahulu sebagai pemancing semangat kawanan yang lain. Tak lama kemudian, Aladar akhirnya tiba. Dia memberitahu seluruh kawanan bahwa ada jalan pintas yang lebih aman menuju tanah bersarang. Kron yang nggak terima, Aladar mengambil alih kawanannya, lalu menyerang Aladar dan mereka pun berantem. Tapi adiknya kan ngerti. Oh iya bener Bang. Mira yang nggak tahan melihat kelakuan kakaknya, lalu mendorong Kron sampai jatuh. Kemudian, Mira membantu Aladar dan pergi bersama kawanan meninggalkan Kron. Ya, Tiba-tiba seekor Carnotaurus muncul dan mencegat mereka semua. Kayak kempong gitu. Aladar lalu menyuruh semua kawanan untuk bersatu melawan Carnotaurus. Itu Aladar kan pinter main cerdik. Lawan belawan. Kalau udah siji doyan kan. Mereka bersama-sama menyoraki Carnotaurus yang gede badan doang. Bertak. Kesel karena disorakin, si Carnotaurus lalu mengalihkan perhatiannya kepada si Kron yang lagi manjat tebing sendirian. Dia mengejar dan menyerang Kron di atas tebing. Wah. Aladar dan Nira yang melihat Kron dalam bahaya lalu berusaha membantu. Oh yo, siapa? Dorong terus. Jebuna. Akhirnya Carnotaurus berhasil dijatuhkan ke bawah jurang. Paling ajar. Buat. Akhirnya selesai juga. Naas, nyawa Kron tak bisa diselamatkan dan dia mati sebelum sempat bertobat. Singkat cerita, Aladar dan Mira akhirnya berhasil membawa para kawanan ke tanah bersarang. Di akhir film, terlihat Aladar dan Mira yang sudah mempunyai anak yang baru menetas. Sementara itu, Zinni sekarang udah nggak jomblo lagi. Mereka semua kini hidup bahagia di tempat tinggal yang baru, dan film pun berakhir. Filmnya
Demikian Jangan alur lupa cerita like and film subscribe. Dinosaur 2000 ini. Si Jongke Semoga ini kalian dapat terhibur. pasangannya Terima kasih juga. sudah Mantap, menonton mantap. video ini dan Bahagia sampai kalau jumpa di katanya, alur guys. cerita film berikutnya.